والجان خلقناه من قبل من نار السموم. Yang ingin saya ceritakan pada malam hari ini adalah kisah seorang jin yang saleh, akan tetapi kemudian berakhir dengan kesesatan dan menyesatkan manusia. Bicara tentang jin, jin ini sesuatu yang wajib diimani karena disebutkan dalam Al-Quran, bahkan ada satu surat namanya surah jin. Kemudian juga disebutkan di berbagai macam hadis Nabi SAW bagaimana jin-jin itu ada yang beriman kepada syariat Rasul, kemudian menyebarkan dakwah Rasul. Artinya bahwa keberadaan jin itu harus diimani, bahwa di sekitar kita ini ada jin. Lalu bagaimana sejarahnya? Adapun tentang sejarah bangsa jin, memang tidak ada hadis yang sharih yang menjelaskan tentang asal muasal jin itu. Akan tetapi banyak riwayat Israiliyat yang sebagiannya bersanad dan sebagiannya tidak bersanad. Tentu kita akan menceritakan sebagai pengetahuan, bukan untuk dijadikan sebuah sandaran. Karena Nabi SAW bersabda, hadithu ambani Israel wala haraj. Ceritakan tentang kisah-kisah Israiliyat Bani Israel dan tidak mengapa, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa yang pertama kali jin diciptakan itu namanya Sumiyah. Jin yang pertama kali diciptakan Allah itu namanya Sumiyah. Nah, Sumiyah ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ujung nyala api. Dialah satu-satunya jin yang diciptakan dari nyala api, sama dengan Adam satu-satunya manusia yang diciptakan dari tanah, karena keturunannya tidak dari tanah. Adam itu ketika diciptakan, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diceritakan Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Bidayah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengambil tanah di bumi. Turunlah Jibril dari langit ke bumi, tapi bumi menolaknya. Bumi tidak mau ada satu tanah pun yang berkurang dari tempatnya. Maka Jibril pun naik kembali dan mengatakan kepada Allah bahwa bumi menolak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Mikail, juga bumi menolaknya. Sampai akhirnya Allah mengutus Malakul Maut. Kemudian bumi menolaknya, tapi Malakul Maut tidak mau kembali tanpa mengambil tanah yang diperintahkan Allah. Maka akhirnya Malakul Maut mengambil dari berbagai macam bentuk tanah yang ada di bumi. Ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna merah, macam-macam warna. Ada tanah yang keras, ada tanah yang liat, ada tanah yang mudah, ada yang tanah yang susah. Sehingga penciptaan dari berbagai macam bentuk tanah dan sifat-sifat tanah itulah yang membentuk karakter manusia. Makanya ada manusia itu kulitnya hitam. Mana yang kulitnya hitam di sini? Ah, itu dari tanah hitam tuh. Ya. Ada tanah, ada orang yang berkulit putih, mungkin dari tanah yang putih. Ada yang berkulit merah, mungkin juga dari tanah merah. Ada yang belang-belang, mungkin campuran. Ya. Kemudian juga sifat-sifatnya berbeda. Ada yang mungkin keras kepala, ada pemaaf, ada yang kadang keras, kadang pemaaf. Itu sesuai dengan karakter tanah itu.
Baru kemudian tanah itu diangkat ke langit, baru dibentuk Adam alaihi salatu wassalam. Jadi satu-satunya manusia yang dibentuk dengan tanah itu hanya Adam saja. Asal penciptaan manusia dari tanah. Sama dengan jin. Bahwa jin itu yang diciptakan dari ujung nyala api itu hanya Sumia namanya. Itulah Abu al-Jin namanya. Bapaknya jin namanya Sumia. Lah Sumia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala 2000 tahun sebelum Adam diciptakan. Bi alfai amin qabla khalqi Adam. 2000 tahun sebelum diciptakan Adam, maka Sumia ini diciptakan. Lah ketika itu, setelah Allah menciptakan Sumia, bapaknya jin ini, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Sumia, tamanna, berangan-anganlah engkau, mintalah sesuatu kepadaku. Maka kata Sumia, bapak jin ini mengatakan, atamanna an nara wa la nura wa an naghiba fi thara wa an yasira kahlana syababan. Kata beliau, kata bapaknya jin ini, kami hanya mengharap kepadamu ya Rabb agar kami bisa melihat dan tidak bisa dilihat. Makanya jin itu bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat jin. Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam Al-Quran gimana? Innahum yarakum min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya mereka melihat kalian, tapi kalian tidak bisa melihat mereka. Innahum yarakum min haitsu la tarawnahum. Karena itu permintaan bapaknya jin mengatakan, atamanna an nara wa la nura. Kami hanya mengharap kami bisa melihat tapi tidak bisa terlihat. Tetapi ini di dunia. Maka di akhirat sebagai bentuk keadilan Allah, kita yang akan melihat jin, tapi jin tidak bisa melihat kita. Di akhirat nanti. Wa an naghiba fi thara, dan agar kami bisa menghilang di tengah-tengah padang pasir, enggak ada yang mampu melihat kami. Wa an yasira kahlana syaban, dan agar tetap muda terus dan tidak pernah tua. Itulah permintaan Sumia, bapaknya jin ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan tempat di bumi. Diberikan tempat di bumi, wa askanahul arda man yasha'u fiha, terserah mau apa dia di bumi itu. Wa hakadha kanal jinnu awal man abadallaha fil ardi. Maka Sumia inilah jin yang pertama kali yang beribadah kepada Allah di permukaan bumi. Belum ada manusia di bumi. Bumi ini diciptakan oleh Allah untuk jin pertama kali. Akan tetapi setelah kemudian Sumia ini kemudian diberikan keturunan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya Sumia pun meninggal dunia. Maka datang generasi setelahnya. Lah generasi setelahnya ini tidak bersyukur kepada Allah. Mereka sudah diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jal untuk melihat dan tidak bisa terlihat. Diberikan oleh Allah usia yang panjang sehingga mereka tetap muda. Diberikan fasilitas di bumi dan seluruh kenikmatannya, mereka tidak bersyukur. Justru mereka itu malah menumpahkan darah dan saling membunuh sesama mereka. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian Adam sudah berbentuk manusia, dibiarkan selama 40 tahun mengeras dan belum ditiupkan roh. Maka malaikat mengintip, ini Allah sedang menciptakan makhluk apa ini? Maka para malaikat pun kemudian datang kepada Allah dan mengatakan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Rabb,
apakah engkau akan menciptakan makhluk seperti jin yang suka menumpahkan darah, suka merusak bumi, sementara kami makhluk yang terus bertasbih memujimu dan senantiasa mensucikan namamu? Maka Allah subhanahu wa ta'ala bantah dengan mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu tentang ciptaanku daripada kalian, kata Allah. Buktinya dari Adam lahir para nabi yang kedudukannya jauh lebih mulia dibandingkan para malaikat. Lah ketika malaikat mengatakan, apakah engkau akan menciptakan makhluk seperti orang yang sebelumnya, maksudnya jin yang sudah menumpahkan darah, merusak bumi, karena memang jin itu tabiatnya merusak bumi, menumpahkan darah. Makanya kemudian umatnya Sumia ini tidak bersyukur kepada Allah, dibalasnya nikmat dengan kekufuran. Maka dari situlah akhirnya terjadi peperangan antara malaikat dan juga bangsa jin. Tetapi riwayat peperangan antara malaikat dan bangsa jin ini tidak benar. Bagaimana mungkin malaikat berperang dengan jin? Kalau malaikat ingin berperang dengan jin, satu malaikat saja bisa mengalahkan semua manusia dan jin. Malaikat apa? Malaikat maut. Semua bisa dicabut nyawanya sama dia. Ya. Ngapain pula berperang-perang kan gitu ya. Tapi ini cerita Israiliyat, hanya cerita saja. Di situ dicantumkan bahwa malaikat perang bersama melawan jin. Akhirnya jin ditangkepi, ya, sebagiannya kemudian dilempar ke juzur, ke daerah-daerah yang dipenjara di hutan-hutan, di lautan-lautan, dipenjara oleh malaikat. Lah dari situ dalam cerita Israiliyat itu, dalam satu kisah, setelah kemudian para malaikat mentertibkan bangsa jin dan sebagainya dipenjarakan di hutan-hutan belantara, maka ada anak jin yang masih kecil itu dibawa naik oleh malaikat, kemudian hidup di langit. Lah jin kecil ini, anak kecil ini, jin yang masih kecil yang dibawa oleh malaikat ke langit itu namanya Azazil namanya. Ya. Azazil inilah yang kemudian dibawa ke langit, dididik oleh malaikat sampai dia besar. Akhirnya dia beribadah kepada Allah, puasa, solat, zikir, macam-macam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala kuasakan kepada Azazil untuk menjadi penguasa langit dunia. Jadi Azazil menjadi penguasa langit dunia, diserahkan kekuasaan langit dunia sama Azazil. Jadi inilah cerita yang kita akan kisahkan. Jin yang saleh tapi tersesat, dialah Azazil. Anak kecil, jin kecil yang dibawa malaikat ke langit, kemudian dididik menjadi dewasa, akhirnya menjadi ahli ibadah, taat kepada Allah, hidup di alam para malaikat, kemudian diserahkan kekuasaan untuk menguasai langit dunia. Maka itulah satu-satunya jin yang paling soleh kala itu. Ada juga yang mengatakan, riwayat yang lain tentang Israiliyat, bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin, kemudian jin ini rusak betul, rusak luar biasa, suka menumpahkan darah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala utus dari kalangan mereka seorang jin yang saleh, mungkin dari kalangan manusia itu seperti para nabi, namanya Azazil, dipilih oleh Allah untuk menjadi pembaharui bangsa jin, supaya mentertibkan bangsa jin, kemudian didukung oleh kekuatan para malaikat. Sama seperti Rasul dalam perang Badar dibantu oleh malaikat sehingga Allah menangkan peperangannya, ataupun dalam perang Khandaq seperti malaikat menolong Rasul di Khandaq, akhirnya dimenangkan peperangannya, dan perang-perang lainnya, dan berhasil kemudian memenjarakan jin-jin yang jahat. Dari sebab kegemilangan keberhasilan Azazil mentertibkan bangsa jin sebagai bentuk
kebaikannya Allah angkat Ajazil dari bumi ke alam malaikat, bahkan menjadi khazanatul jannah, menjadi bendaharawan sorga yang memelihara sorga. Itu kisah Israiliyat sekali lagi ya. Seperti itu kisahnya. Lah, setelah kemudian Ajazil ini berada di alam malaikat, hidup bersama para malaikat, beribadah layaknya malaikat. Makanya kemudian ada khilaf di antara ulama. Ajazil ini sendiri nama Israiliyat, tidak ada dalam Quran Sunnah. Tapi itulah jin yang paling soleh ketika itu. Sehingga para ulama mengatakan, apakah Ajazil ini, jin iblis ini, bagian daripada malaikat ataukah dia bagian daripada jin? Maka karena hidup di malaikat, di alam malaikat masalahnya. Tetapi ulama menguatkan bahwa Ajazil itu bukan malaikat, tetapi jin. Berdasarkan Al-Quran, Allah mengatakan kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Ajazil itu bagian daripada jin yang berbuat fasik kepada perintah Allah. Singkat cerita bahwa Ajazil hidup dengan para malaikat, beribadah layaknya malaikat, menjadi jin yang paling soleh. Sampai pada waktunya Allah subhanahu wa ta'ala ingin menciptakan makhluk yang berbeda. Bukan malaikat, bukan juga jin, manusia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, kemudian disebut Adam. Kenapa Adam? Karena diciptakan dari adim. Adim itu tanah yang ada di bumi, maka makhluk itu disebut Adam alaihi salatu wassalam. Lah ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam itu, Allah beri 4 kelebihan. Kenapa? Menghindari supaya jin jangan sombong, Ajazil itu jangan sampai sombong. Kelebihan pertama, Adam itu diciptakan oleh kedua tangan Allah. Khalaqtu biyadai, aku ciptakan Adam dengan tanganku. Yang kedua, wa nafakhtu min ruhi, yang meniupkan ruh ke jasad Adam Allah sendiri, bukan malaikat yang diutus untuk meniupkan ruh. Kemudian yang ketiga, asjadalahul malaika, Allah perintahkan seluruh malaikat sujud kepada Adam, dan tidak ada perintah Allah kepada para malaikat sujud kepada Ajazil. Kemudian yang keempat, Allah ajarkan pengetahuan dibandingkan yang lainnya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan nama-nama segala sesuatu. Sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud nama-nama di sini artinya Adam diajarkan bahasa, seluruh bahasa yang akan diucapkan seluruh keturunannya. Di kita saja ada bahasa Padang. Kalau Adam hidup hari ini kemudian ke Padang, maka dia akan bahasa Padang. Ya, ya seperti itu. Ada bahasa Madura. Kalau Adam hidup hari ini kemudian ke Madura, dia akan pakai bahasa Madura. Ada bahasa Jawa. Kalau Adam kemudian ke Jawa, pasti dia akan bahasa Jawa. Piye kabare, pakai bahasa Jawa kan itu. Atau ke Sunda, kumaha kabarna, sararehat kan itu. Pasti akan bisa tuh. Ya. Dia kemana saja, bahasa yang diajarkan atau yang dikuasai keturunannya Adam itu tahu. Itu artinya Allah ajarkan nama-nama segala sesuatu, artinya Allah ajarkan seluruh bahasa yang akan diucapkan oleh kaumnya. Ke Cina pakai bahasa Cina. Seperti apa bahasa Cina itu? Kaipo. Bahasa kitanya kepo. Tahu kepo? Kepo itu kayak polisi, tukang tanya. Orang Cina bilang kaipo, pengen tahu urusan orang, ya kan? Jadi Adam itu kemana? Sebutkan ke Amerika, pasti bahasa Inggris dia ngomong. Semua bahasa, bahasa India bisa,
semua bahasa bisa. Itulah kelebihan Adam, diberikan pengetahuan yang tidak diberikan kepada jin ataupun malaikat. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma a'radahum 'alal malaikati faqalu anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin." Mereka mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat nyerah, tidak sanggup. 4 keutamaan Adam inilah yang menjadikan Adam unggul di atas malaikat, bahkan di atas seluruh bangsa jin sekalipun. Tetapi walaupun Adam sudah jelas-jelas memiliki 4 keutamaan, tetap saja di sini ada ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Dan ketika kami katakan kepada para malaikat, ini Adam sudah ditiupkan ruh. Jadi ketika ditiupkan ruh dari mulutnya, ruh itu ditiup dari mulut dan akan keluar dari mulut. Ketika ruh sampai saja di kerongkongan, tiba-tiba Adam bersin, bersin. Maka Adam dikatakan oleh Allah, katakan ya Adam, alhamdulillah. Maka Adam mengucapkan alhamdulillah. Maka Allah mengatakan yarhamuka rabbuk. Makanya sunnah, kalau antum bersin baca alhamdulillah, yang mendengar jawab yarhamukallah. Kemudian ketika ruh sudah sampai di tangan, belum sampai di kaki, Adam melihat buah-buahan, maunya diambil saja, pada ruhnya belum sampai ke kaki itu. Udah lapar, dia pengen makan. Maka dari situ manusia menjadi umat yang terburu-buru. Allah mengatakan dalam Al-Quran, khalaqnal insana min ajal. Kami ciptakan manusia terburu-buru. Kalau ingin hari ini, kalau bisa hari ini nampak di hadapannya. Itulah manusia. Ketika betul-betul ruh sampai di kaki, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Adam, ya Adam, idhhab ila haula'il malaika. Pergi kau temui para malaikat itu. Maka Adam pun kemudian menemui para malaikat. Kemudian ucapkan ya Adam, assalamu alaikum. Maka Adam pun mengucapkan assalamu alaikum, dijawab malaikat wa alaikum salam. Maka Allah mengatakan fa innahu tahiyyatuka wa tahiyyatu ummatika min ba'dik. Itulah salam penghormatan dirimu dan salam penghormatan umat setelahmu. Makanya assalamu alaikum menjadi sebuah salam yang menjadi syariat kita. Ketemu assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Lah setelah itu kemudian Allah kemudian memerintahkan seluruh malaikat. Lah ketika itu Ajazil ada di situ. Ajazil itu ada di antara malaikat. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka sujud semua, termasuk Ajazil. Semua malaikat sujud kecuali Ajazil. Apa yang menjadikan Ajazil tidak mau sujud? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan, sombong, termasuk orang kafir. Kenapa bisa enggan dan sombong? Karena sebelumnya Ajazil ini, ketika Adam masih mengeras belum ditiupkan ruh, itu suka jalan-jalan nengok-nengok. Kadang dipegangnya patung Adam itu, masuk dari lubang telinga, keluar dari lubang hidung. Masuk dari lubang hidung, keluar dari lubang mulut. Kemudian ditepuk-tepuk pula ada suara. Makanya Allah mengatakan min salsalin kal fakhar. Fakhar itu suara. Maka kemudian kata Ajazil, ini makhluk yang lemah ini, karena berongga masalahnya. Maka dia pun mengatakan di hadapan patung Adam yang belum ditiupkan roh, la in sullitu alayya la uhlikanna wa la in sullitu alayya la usiyanna. Kalau Allah serahkan makhluk ini kepadaku, ku buat dia hancur.
Kalau Allah serahkan makhluk ini kepadaku, ku buat dia maksiat kepada Allah. Dari sini hasad muncul. Maka hasad itu penyakit pertama di bumi dan penyakit pertama di langit. Ini yang menjadikan aba wastakbara wa kana minal kafirin, itu penyakit hasad iblis itu. Makanya dia enggan, dia sombong, akhirnya dia kufur. Padahal kurang apa coba, Ajazil itu hidup di alam malaikat, sudah dikasih nikmat yang banyak loh, kok bisa kufur dia? Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kemudian Ajazil pun ketika sudah enggan tidak mau sujud kepada Adam, maka akhirnya dia pun berusaha untuk menghilangkan nikmat yang Allah anugerahkan kepada Adam. Ketika ditanya oleh Allah, "Ma mana'aka alla tasjud lima khalaqtu biyadai?" Wahai iblis, wahai Ajazil, kenapa kau tidak mau sujud kepada makhluk yang kuciptakan dengan tanganku? Maka iblis mengatakan apa? Ajazil mengatakan apa? Ana khairum minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik ya Rabb, kau ciptakan dia dari tanah, aku ciptakan kau dari api. Ini kias fasid namanya, kias batil. Kenapa? Siapa bilang tanah lebih baik dibandingkan api, lebih baik dibandingkan tanah? Tanah itu lebih baik dibandingkan api. Dengan tanah bisa bangun rumah, dengan tanah bisa berkebun, dengan tanah bisa bercocok tanam, dengan tanah bisa beternak, macam-macam. Api bisa apa? Api itu hanya membakar saja, ngancurin orang, ngancurin rumah, ngancurin bangunan. Ini kias batil namanya. Ya. Maka yang pertama kali mengkias batil itu ya iblis ini. Lah dari situlah Allah kemudian melaknat Ajazil. Sejak dilaknat itulah dia menjadi iblis. Ya. Menjadi iblis. Lah akhirnya kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan Adam ke sorga, jadi ketika itu Adam tidur, setelah bangun kaget, kok ada cewek di sebelahnya, ya kan? Akhirnya kemudian ditanya, "Man anti, siapa kamu?" Kata perempuan ini, "Ana Hawa, saya adalah Hawa. Saya diciptakan dari tulang rusukmu." Makanya Rasul mengatakan apa? Khuliqatil mar'atu min dila'in. Diciptakan perempuan itu dari tulang rusuk yang paling atas, yang paling bengkok. Kalau dipaksa diluruskan, patah dia. Kalau dibiarkan tetap bengkok, kata Rasul. Makanya nanti nih, antum kau keluar ke sini, kemudian menikah, dapat istri, kewajiban antum apa? Harus meluruskan. Harus meluruskan. Jangan suami ikut-ikut bengkok, nanti suami bengkok namanya. Jadi ketika di sampingnya ada Hawa ini, maka Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, "Uskun anta wa zaujukal jannah." Kalau gitu masuk kau ke dalam surga. Masuk kau ke dalam surga. Nikmati apa yang ada di surga itu. Di surga itu nikmat yang luar biasa. Mala ainun ra'at, kenikmatan tidak bisa dilihat mata, wala udhunun sami'at, kenikmatan tidak bisa didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, kenikmatan yang terlintas dalam pikiran pun tidak bisa. Saking nikmatnya. Kurang apa nikmat surga itu? Allah uji Adam, kau boleh makan buah-buahan di situ, kau boleh minum dari berbagai macam jenis minuman di situ, tapi tolong wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekat satu pohon ini. Itu saja. Ribuan pohon kau ambil buahnya, tapi yang satu pohon ini jangan kau dekat-dekat. Iblis tahu kelemahannya. Ketika itu iblis berada di luar sorga, sudah tidak bisa lagi masuk ke sorga karena sudah dikeluarkan dari sorga. Kemudian Allah buat jaga sorga dengan para malaikat. Iblis tidak bisa masuk. Rupanya Allah takdirkan ada binatang berbentuk ular yang boleh keluar masuk sorga dan tidak dihalau malaikat.
Dari sini maka akhirnya iblis pun bekerja sama dengan ular itu untuk masuk ke dalam surga. Ular ini pula kemudian terpengaruh dengan iblis tadi. Akhirnya iblis sembunyi di rongga ular, masuklah berhasil ke dalam surga. Makanya ketika nanti iblis turun ke dunia, kemudian membuat istana di tengah lautan, maka dijaga oleh ular-ular di situ. Berdasarkan beberapa riwayat, ya. Maka akhirnya setelah masuk ke dalam surga, Allah tahu, tidak mungkin Allah tidak tahu. Kenapa Allah tidak cegah? Karena Allah itu idza arada syai'an ahya asbabah. Kalau menghendaki sesuatu, pasti akan dihidupkan sebabnya. Karena Adam itu akan diciptakan oleh Allah menjadi khalifah fil ardi, kan itu. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berarti Adam itu bukan hidup di sorga, tapi di bumi. Tapi bagaimana caranya Adam ke bumi? Disinilah maka dibiarkanlah ular itu masuk. Sesampainya kemudian di dalam sorga, akhirnya iblis ini berkongsi dengan ular. Mungkin bahasa kitanya, hei lar, gitu ya. Ular, kau kasih was-was lah si Hawa tuh, biar aku yang ngadepi Adam, katanya. Akhirnya kongsilah dua makhluk yang jahat ini. Ular memberi was-was kepada Hawa, kemudian iblis datang kepada Adam. Fawaswasa lahumas syaitan. Maka syaitan pun, iblis pun memberikan was-was kepada Hawa. Kemudian iblis datang kepada Adam, was-was tidak bisa. Akhirnya membuat cara lain. Dengan apa? Cara sumpah dusta. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasiin. Maka si iblis dan ular bersumpah kepada Adam dan Hawa bahwa mereka adalah orang yang ahli nasihat. Surga itu ala malaikat, ikhwan. Tidak mungkin ada orang bersumpah untuk sebuah kedustaan. Karena belum pernah terjadi orang bersumpah untuk kedustaan, apalagi di langit, di alam malaikat, di surga lagi. Tak mungkin. Akhirnya kemudian Adam percaya saja. Ketika iblis mengatakan, ya Adam, demi Allah, sebenarnya Allah larang dekat-dekat pohon itu karena dua perkara. Antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Agar Allah tidak jadikan kau malaikat atau kau jadi kekal di surga. Makanya Allah larang kau dekat-dekat, katanya. Karena melihat, tidak mungkin dia bersumpah kok dusta, gitu ya. Dari sinilah Adam terpengaruh dengan sumpah iblis. Didekati pohon itu, dimakanlah buah larangan itu. Tiba-tiba apa yang terjadi? Allah buat lepas seluruh pakaian ahli sorga dari badan Adam dan Hawa. Kedua auratnya tampak. Maka Adam malu, Adam lari, bersembunyi di pohon-pohon. Hawa malu, kemudian lari di pohon-pohon. Tapi Allah mengatakan, mau kemana hendak kau pergi wahai Adam? Kau mau sembunyi di mana? Maka Adam hanya mengatakan, tidak ya Rabb, aku tidak bersembunyi. Fa inni astahyaituka ya Rabb, aku hanya malu kepadamu. Dari kejadian inilah Allah berfirman, ihbitu minha jami'ah. Keluar kalian. Hei Adam, hei Hawa, hei iblis, hei ular, keluar kamu dari surga ini. Maka akhirnya mereka diletakkan di bumi. Ada yang mengatakan iblis diturunkan di Basra. Kemudian ular diturunkan di Asbahan. Kemudian Adam diturunkan di Urdun, di India sana. Kemudian Hawa diturunkan di Mekah. Dipencar-pencar itu. Akhirnya bertahun-tahun Hawa mencari Adam, Adam mencari Hawa. Berjumpalah di sebuah bukit yang kemudian hari ini disebut Arafah. Namanya Jabal Arafah. Nagoya, bukan. Tapi di sana, ya, di Mekah, bukan Jabal Arafah Nagoya. Jabal Arafah yang ada di Mekah. Berjumpalah Adam dengan Hawa di Arafah, maka disebut Arafah. Anak muda bahasanya ta'aruf, kenalan gitu. Arafah. Ya.
Maka dari situlah Adam melihat Hawa, Hawa melihat Adam. Berbahagialah keduanya dipertemukan. Maka sepakat keduanya bertobat kepada Allah. Dan kalimat yang pertama diucapkan keduanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah kalimat pertama yang diucapkan di bumi. Fatalaqqa Adam mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Ini kalimat yang diajarkan pertama kali adalah kalimat Rabbana, ya Rabb kami, zalamna anfusana, diri-diri kami telah mendolimi diri kami ya Rabb. Fa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni dosa kami, lanakunanna minal khasirin, tentu kami menjadi hamba yang rugi. Fataba alaih, dan Allah pun mengampuni dengan tobatnya Adam. Berbeda pula dengan Ajazil yang sudah berubah menjadi iblis. Bukannya bertobat kepada Allah, malah dia pula kemudian bersumpah, wa bi'izzatika la ughwiyannahum ajmain, ya Rabb, karena kemuliaan. Dalam ayat yang lain, fabima aghwaitani, karena engkau sudah membuat aku sesat. Celaka nih kata-kata iblis. Dia yang mau sesat, kenapa pula Allah yang membuat dia sesat? Dia mengatakan fabima aghwaitani. Gila si iblis ini. Fabima aghwaitani, karena engkau sudah menyesatkan aku. Seolah-olah yang menyesatkan, yang dia mau sendiri sesat gitu ya. La ubiyannahum ajmain, saya akan sesatkan semua turunan si Adam itu. Akhirnya dari sinilah genderang perang terjadi, dimulai antara kubu Adam dan kubu iblis CS. Akhirnya kemudian setelah Adam alaihi salatu wassalam, karena memang dia pernah hidup di sorga, diajarkan segala sesuatu pengetahuan, maka akhirnya Adam pun diberikan pengetahuan untuk bercocok tanam. Mulai dari bercocok tanam, karena bumi itu dulu gersang, mulai dicocok tanam, banyak tumbuhan di mana-mana ya. Kemudian iblis pun mulai menggoda Adam, tapi Adam tidak bisa tergoda. Hawa tidak bisa tergoda, karena duanya sudah bertobat, tidak mau lagi bermaksiat kepada Allah. Karena tidak bisa menggoda Adam, tidak bisa menggoda istrinya, akhirnya iblis menunggu-nunggu keturunannya. Ketika Hawa melahirkan 20 kali, sekali melahirkan selalu kembar, perempuan laki-laki. Maka Adam punya anak sebanyak 40, 20 laki-laki, 20 perempuan. Coba 20 kali melahirkan, nasi kembar saja, satu kampung ya. Akhirnya kemudian yang paling besar namanya Qabil, ada juga adiknya Habil. Setelah kemudian keduanya dewasa, Allah berikan syariat supaya menikah, supaya memperbanyak keturunan, tapi dengan cara silang. Kembaran Habil menikah dengan Qabil, kembaran Qabil menikah dengan Habil. Rupanya iblis ada kesempatan. Ini kesempatanku untuk menggoda turunan Adam. Datanglah dia kepada Qabil. Bil, kau tengok tuh kembaran si Habil tuh, cantik enggak? Kau tengok kembaranmu sendiri, cantik tak? Iya, cantik kembaranku. Nampaknya dia kurang cantik. Mulai dikasih was-was di situ. Dari sini dia tolak dan mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahanda, aku tidak mau menikah dengan kembaran si Habil itu. Saya mau menikah dengan kembaran saya sendiri. Adam itu bukan ayah diktator. Dia berdoa lagi kepada Allah Azza wa Jalla, bagaimana cara menyelesaikan pertikaian saudaranya ini. Dari sini Allah syariatkan apa? Disyariatkan untuk berkurban. Allah mengatakan, watslu alaihim naba abnai Adam bil haq idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Katakan ya Muhammad, ceritakan tentang dua kisah anak Adam yang keduanya berkurban untuk mencari pasangan. Allah terima yang satu dan Allah tolak yang lain. Yang ditolak ngamuk dan mengatakan, saya akan bunuh kamu.
yang diterima mengatakan Allah hanya menerima kurban orang yang bertakwa. Sepakat ahli tafsir bahwa ayat ini bicara tentang Qabil dan Habil. Maka ketika kurbannya ditolak, setan datang lagi dan mengatakan, Bil, itu rekayasa ayahmu saja tuh. Udah ngotot saja. Akhirnya kemudian diberikan was-was ke telinga Qabil untuk menyelesaikan masalah, kau bunuh saja abangmu tuh. Masuklah was-was lagi untuk membunuh babangnya. Terang-terangan dia ngomong di hadapan abangnya dan mengatakan, la aqtulannak, saya akan bunuh kamu. Tetapi karena Habil ini sifatnya mirip dengan Adam, bahkan kalau seandainya Habil hidup tentu dia akan jadi nabi setelah Adam, dia mengatakan, la imbasatta yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak inni akhafullah. Kalau kau memang hendak membunuhku, bunuh saja, tapi aku tidak akan membunuhmu, aku takut kepada Allah. Rupanya ini bukan gertak sambal nih. Bukan gertak sambal balado ya. Ini betul-betul gertak sambalnya ini. Ketika suatu ketika Habil tidak pulang-pulang, Adam pun mengatakan, Qabil, di mana abangmu? Tolong cari. Kok tidak pulang, sudah sore ini? Maka Qabil pun mencari Habil. Rupanya dilihatnya abangnya sedang tertidur. Iblis datang lagi membisikkan, Bil, lihat abangmu sedang tidur, ambil batu, benturkan kepalanya dengan batu itu biar dia mati. Akhirnya betul diambilnya batu, pengecut Qabil ini. Coba kalau bergulat, kalah dia, karena Habil itu kekar badannya, kuat. Tapi sekuat-kuatnya orang kalau lagi tidur digempur kepalanya, mati juga kan itu. Akhirnya pas nengok dia lagi tidur, ambil batu, betul-betul dibenturkan kepalanya, matilah. Akhirnya sudah mati, bingung nih, gimana nih, karena belum pernah terjadi pembunuhan kecuali itu, dan belum ada syariat fardu kifayah, sehingga bingung nih si Qabil ini mau diapakan jasad ini, disembunyikan. Ada yang mengatakan bertahun-tahun, tapi jasad itu tidak habis dimakan tanah, sampai ketika Qabil ini melihat burung gagak yang berkelahi dengan saudaranya, kemudian meninggal salah satu gagaknya. Tiba-tiba gagak yang masih hidup mencungkil-cungkil tanah, tiba-tiba menguburkan. Dari situlah kemudian Qabil pun mengatakan, kenapa aku kalah dengan burung itu? Dari situlah kemudian dia kuburkan abangnya Habil. Sampai Adam mengetahui, sedihlah Adam. Karena kesedihannya itulah akhirnya Allah ganti Habil dengan satu anak lahir tanpa kembar, namanya Syith. Dialah nabi kedua setelah Adam sebelum Idris. Syith artinya hibatullah, pemberian dari Allah. Ma'asyiral muslimin, para santri ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, sedikit kembali, jangan terlalu jauh cerita masalah itu. Kita akan kembali kepada masalah, gimana ini kok ada TikTok pula di sini. Jadi kembali ke masalah jin tadi. Sedikit kita akan mengenal bangsa jin. Watafidin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita cerita tentang bangsa jin ini, jin itu adalah makhluk yang tidak bisa dilihat. Makanya janin dalam perut disebut janin, karena memang tidak terlihat. Jin itu tidak terlihat. Apa sih bedanya jin dengan setan? Setan itu atau syaitan itu sifat, kalau jin itu zat. Dan setan itu bisa melekat pada jin, bisa melekat pada manusia, bisa melekat pada binatang. Jin yang jahat disebut setan, manusia yang jahat disebut setan, binatang yang jahat pun disebut setan. Makanya Rasul mengatakan kalbul aswad minasyaitan, anjing hitam itu dari setan. Ya.
Jadi syaitan itu sifat. Dan tadi sudah saya katakan bahwa kalau cerita asal penciptaan jin ya dari api, tetapi anak turunannya tidak sebagaimana Sumia tadi, ya sama dengan manusia, tidak dari tanah anak turunannya. Lah kenapa Allah ciptakan jin? Pertanyaannya, Allah berfirman dalam Al-Quran jawabannya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali disuruh untuk beribadah. Jadi manusia, jin, malaikat semua beribadah kepada Allah. Semua beribadah. Tetapi ada yang beribadah, ada yang tidak. Beda dengan malaikat beribadah semuanya karena tidak punya nafsu. Tapi manusia dan jin itu diberikan nafsu. Tapi dua-duanya makhluk mukallaf yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Dan jin ini punya kemampuan melebihi kemampuan manusia di satu sisi. Seperti jin ini bisa memindahkan istana. Ingat ketika Nabi Sulaiman mendengar ada kerajaan dipimpin Ratu Balqis, dan Sulaiman ingin memindahkan kerajaan itu ke negerinya dari Yaman ke Palestina. Apa yang dikatakan Ifrit itu, Ifrit itu bawahannya iblis. Dia mengatakan, Sulaiman, aku akan pindahkan istana itu sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu, qabla an taquma min maqamik. Ya, ini kemampuan jin bisa memindahkan istana. Kalau hanya nyolong uang di celengan lebih mudah bagi jin. Ya, kalau antum hilang uang di lemari berarti ada jin yang ngambil. Jin dari manusia. Ya. Jadi jin itu bisa ngambil dari memindahkan barang. Nah, itu jin. Ya. Maka antum jangan jadi jin suka mindah-mindahin uang dari lemari kawannya. Ya kalau dipindahin, kalau diambil kan masalah. Lebih jin dibandingkan jin jadinya. Ya. Jadi dia memiliki kekuatan luar biasa. Kemudian juga bisa tasyakul. Tasyakul itu bisa beralih rupa. Jin itu bisa menjadi manusia. Makanya ada cerita di kampung-kampung saya itu dulu pernah dapat cerita di kampung saya di Majalengka sana. Ada preman, ketua preman, lomba minuman keras campur spertus. Antum tahu spertus? Ya. Minuman keras campur spertus. Kemudian dicampur pil BK. Antum tahu pil BK? Pil untuk anjing gila tuh. Jadi tua dicampur spertus, dicampur pil BK. Diminum, anjing saja mati apalagi orang. Ya. Mati nih preman ini. Rupanya kawan-kawan premannya selama seminggu tidak ada yang berani keluar rumah. Rupanya preman takut hantu. Kemudian cerita-cerita katanya kepala premannya hidup lagi. Di mana tuh? Tuh sering nongkrong di jembatan. Berarti bukan si tampan jembatan itu ya. Di situ. Lah sekarang pertanyaannya, mungkinkah orang yang sudah mati hidup lagi? Kita katakan tidak mungkin, mustahil. Tetapi pertanyaan, siapa yang nongkrong di jembatan itu? Maka sebagian para ulama boleh jadi itu jin korin namanya. Setiap manusia itu ada korin. Ada korin dari malaikat, ada korin dari jin. Lah jin korin itulah yang terkadang tasyakul orang yang sudah mati, karena dia kawan orang ini sebelum matinya, jadi dia bisa tasyakul persis wajahnya seperti dia untuk menakut-nakuti manusia. Jadi jin itu bisa tasyakul, bisa berbentuk anjing, terkadang tasyakul seperti anjing hitam, terkadang juga berbentuk seperti kucing hitam, terkadang seperti gagak, terkadang seperti keledai, terkadang seperti kuda, macam-macam. Ya, karena Rasul mengatakan anjing hitam dari setan, bukan berarti semua anjing hitam setan, bukan. Terkadang keumuman
jin itu suka dengan anjing hitam. Maka kalau berbentuk anjing hitam, bisa saja itu jelmaan jin atau ya anjing kan gitu. Intinya bahwa jin itu bisa tasyakul seperti itu. Makanya kalau ada ular di rumah atau umpamanya ada ular masuk pesantren antumnya, itu jangan langsung dibunuh. Ada cerita di zaman Rasul. Ketika perang Khandaq, para sahabat itu kan gali parit, menggali parit. Jadi mereka meninggalkan istri-istri mereka di rumah. Tetapi Nabi SAW disuruh membekali istri-istrinya dengan senjata. Dikhawatirkan ada serangan karena dalam perang Khandaq itu kaum muslimin dikepung dari berbagai macam penjuru. Makanya Al-Quran menyebut dengan perang Ahzab. Ahzab itu kelompok-kelompok. Karena kaum muslimin dikepung oleh musyrik Arab, Yahudi, munafik, pokoknya ketakutan luar biasa. Maka istri-istri mereka dibekali pentungan atau senjata untuk mementung apalah kalau ada musuh. Rupanya ada seorang sahabat, istrinya itu di rumah mendapati ada ular. Karena ada ular, refleks saja diseranglah ular itu, tapi akhirnya ular itu menyerang istrinya. Datang suaminya setelah menggali Khandaq, dibunuhlah ular itu. Tetapi istrinya karena sudah terkena gigit, mati pula istrinya, ular itu pun mati. Dua-duanya mati. Maka sahabat ini lapor kepada Rasul tentang kejadian itu. Maka Rasul mengatakan, inna fil madinati jinnun. Di Madinah ini ada jin. Ada jin muslim yang hidup di rumah-rumah kalian. Terkadang mereka tasakul seperti ular. Kalau mendapati ular di rumah kalian, jangan dibunuh dulu, tetapi katakan kepada dia, wahai ular, kalau engkau memang seorang muslim, jin yang muslim, bertakwalah kepada Allah, keluar kau dari sini. Sambil buka pintu. Ya, kalau disuruh keluar, pintulah ditutup. Mau keluar dari mana? Kan itu. Nggak mau keluar juga. Ngomong lagi, kalau kau jin yang muslim, keluar. Bertakwalah kau kepada Allah, sampai 3 kali. Kalau ular itu nyumpet aja di pojok, sudah dibilang berkali-kali, diajak ngomong pun tak mau, maka berarti bukan jelmaan jin, memang ular beneran. Kalau seperti itu kata Rasul, boleh menghalau atau membunuhnya, tetapi setelah mengucapkan 3 kali ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru antum boleh bunuh dia. Jadi sebelumnya dihalau dulu. Ya. Karena bisa jadi itu adalah jin muslim. Kalau jin muslim saudara kita dari kalangan jin, kita tidak boleh mengganggu mereka sebagaimana mereka tidak boleh mengganggu kita. Ya. Maka kehidupan jin bisa tasyakul dia. Dan jin juga sama dengan manusia, mereka makan. Bahkan terkadang makan pula sama antum. Karena kalau antum ketika makan tidak baca basmalah, berarti hakikatnya antum sedang makan sama setan di samping antum. Cuman nggak nampak saja. Kalau nampak antum pergilah kan. Oh, ada setan. Malah dikasih, ambil aja kan begitu ya. Ketakutan kan. Tidak kelihatan dia sedang makan dengan kita. Akhirnya nggak berkah yang kita makan. Makanya kalau makan baca basmalah. Kalau pakai pakaian baju pakai basmalah supaya ketika terbuka auratnya jin tidak bisa melihat kita. Tapi ketika pakai baju tidak baca basmalah, ketika terbuka auratnya ganti baju, mereka senang melihat live namanya, melihat langsung gitu ya. Nah, masalah ini ya. Atau masuk kamar mandi. Kamar mandi itu tempat yang menakutkan ikhwah. Makanya Rasul mengatakan, katakan Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Artinya jin itu sama dengan manusia, ada laki-laki, ada perempuan. Ustadz yang masuk ini banci nih. Ini siapa yang goda dia nih? Ya mungkin juga ada jin banci juga kan. Tapi yang jelas bahwa laki-laki dan perempuan. Setan laki-laki, ada setan perempuan, sama dengan manusia juga sama. Karena setan itu mereka diutus sebagai tentara iblis. Jadi iblis itu membuat istana di tengah lautan dikelilingi oleh ular. Kalau membaca kitabnya Isa Daud tentang dialog jin muslim, walaupun di kitab ini banyak kritikan,
mengatakan bahwa istana itu ada di segitiga Bermuda sana. Wallahu a'lam. Tidak ada dalil tentang ini. Rasul hanya mengatakan bahwa istananya iblis itu di tengah lautan, sebagaimana perkataan Ibnu Sayyad atau Saf yang disangka Dajjal oleh Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan wa kana arsyuhu 'alal ma', istana iblis itu ada di tengah lautan. Ya. Artinya punya istana, dan setiap hari mereka, iblis ini sebagai kepalanya yang tidak akan pernah mati kecuali sampai kiamat, akan mengutus orang ke daratan. Goda orang itu. Goda yang sebelah sana, kau goda sebelah sana. Akhirnya ada yang meninggalkan solat, ada yang meninggalkan zakat, ada yang bakhil, ada yang tidak membaca Quran, macam-macam tergoda. Sampai akhirnya ada tentara yang bisa memisahkan suami istri. Retak hubungan rumah tangga orang. Oh, iblis senang, sini kamu. Diletakkan piala di kepalanya dan mengatakan anta, kamu ini memang orang hebat, jin yang paling baik. Seperti itu. Nah, dari sini ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah Azza, intinya bahwa mereka bisa tasyakul, luar biasa. Dan ingat bahwa di sekeliling kita ini ada jin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang jin qarin, Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan al-qarinu huwa syaitan musallat alal insani biidhnillahi azza wa jalla ya'muruhu bil fahsya'i wa yanhahu 'anil ma'ruf. Jadi pembahasan yang kita akan bahas di malam hari ini adalah jin qarin. Apa jin qarin? Jin qarin adalah syaitan yang dikuasakan terhadap manusia tentu karena izin Allah Subhanahu wa taala. Di mana jin qarin ini memerintahkan manusia dengan fahsyah, kekejian, dan mencegah manusia untuk melakukan yang ma'ruf. Dan itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menjanjikan kepada kalian kefakiran dan memerintahkan kalian untuk melakukan kekejian. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Dan Allah menjanjikan kepada kalian ampunan dan keutamaan, dan Allah amat maha luas rizkinya, lagi maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia pasti ada qarin. Dan qarin ini ada dua macam. Ada qarin dari kalangan jin, dan mereka adalah syaitan, dan mereka adalah jin kafir. Dan ada qarin berupa malaikat, dan dua-duanya ibarat barat dan timur, tidak mungkin ketemu. Dan keduanya bisa kita rasakan. Saya, Anda, atau siapapun bisa merasakan apabila hati kita ini terdorong untuk melakukan kemaksiatan, melakukan kekejian, kemungkaran dan kezaliman, berarti jin yang ada pada badan kita itulah yang memberikan was-was untuk melakukan hal itu. Tapi jika yang kemudian diperintahkannya adalah memerintahkan kepada kebaikan, pada ibadah dan ketaatan, berarti itu adalah datang dari malaikat yang mencintai kebaikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, seperti apa jin qarin ini? Apakah setiap manusia memiliki jin qarin? Apakah para nabi juga memiliki jin qarin? Bagaimana pula dengan qarinnya para nabi? Dan apakah qarin ini juga akan meninggal ketika manusia yang diqarininya meninggal? Mudah-mudahan waktu yang sangat berharga ini kita akan mengupas sedikit, mengenal
di balik rahasia jin qarin ini. Di dalam surah Qaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sesungguhnya kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini. Maksudnya kematian. Banyak orang yang lalai bahwa dirinya akan mati. Maka kami singkapkan tutup yang menutup matamu. Ada yang mengatakan bahwa ketika seseorang itu mengalami sakaratul maut, maka hal-hal yang gaib disingkapkan kepadanya, di mana dia mampu melihat malaikat yang hendak menghampiri dan mencabut ruhnya. Ada juga yang mengatakan dia mampu memandang catatannya. Semasa hidupnya dia sanggup memandang catatannya. Apakah catatan yang baik ataukah catatan yang buruk, disingkap semuanya, sehingga penglihatanmu pada hari itu sangat tajam sekali. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Dan qarin yang berupa malaikat yang menyertai selama hidupnya dari dia lahir sampai dia wafat berkata, inilah catatan perbuatan yang ada padaku, yang kucatat selama kau hidup. Alqiya fi jahannam kulla kafarin anid. Maka Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka jahannam semua orang yang sangat ingkar lagi keras kepala. Manna'ilil khairi mu'tadim murid, yang sangat enggan melakukan kebaikan, melampaui batas dan bersikap ragu-ragu. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa'alqiyahu fil adzabis syadid. Yang mempersekutukan Allah dengan Tuhan lainnya, maka lemparkanlah dia ke dalam azab yang sangat keras. Qala qarinuhu rabbana ma abghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Kemudian berkatalah setan yang menyertainya, maksudnya qarin yang menyertai selama hidupnya, dia pun berkata, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang sangat jauh. Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Maka Allah berfirman, janganlah kalian bertengkar di hadapanku, dan sungguh dahulu aku telah memberikan ancaman kepada kalian. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidzallami lil abid. Keputusanku tidak dapat diubah, dan aku tidak menzalimi hamba-hambaku. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua kata qarin. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Kemudian yang kedua, qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Di sini ada dua kata qarin. Ya, karena qarin itu ada dari kalangan malaikat yang mendorong kita untuk berbuat baik, dan yang kedua ada dari kalangan jin kafir, syaitan, yang memerintahkan kita untuk melakukan kekejian dan melarang untuk melakukan yang ma'ruf. Ini ayat yang pertama yang menetapkan adanya qarin. Dan kita tahu bahwa yang namanya qarin dari kalangan jin pasti kafir. Dan Allah izinkan dia bersarang di badan kita, lewat jalan darah kita, kemudian memberikan was-was untuk melakukan keburukan. Dia tidak memadaratkan kita, artinya tidak menyakiti secara fisik, tetapi dia memberikan was-was. Karena secara umum syaitan memang seperti itu, memerintahkan kepada keburukan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azza. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir
untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Memang begitulah syaitan. Diutus syaitan, diutus iblis untuk mencelakakan manusia sebagai bentuk dendam kesumat iblis kepada Adam dan anak turunannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua Allah katakan dalam surah Zuhruf ayat ke-36, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man ya'ish an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, kami biarkan syaitan menyesatkannya, dan syaitan itu akan menjadi teman akrab karibnya. Di sini ada kata-kata fahuwa lahu qarin. Jadi orang-orang kalau seandainya lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada salat, lupa baca Quran, lupa berzikir, lupa bersedekah, lupa berbuat baik, berarti dia sedang diberikan waswas oleh qarin jin yang kafir syaitan itu ke dalam hatinya, sehingga kebaikan-kebaikan itu dilupakannya. Itu makna ayat ini. Jadi pada diri kita itu ada qarin yang memberikan waswas supaya kita lupa berbuat baik. Tetapi kalau seandainya hati seseorang itu dipenuhi dengan iman, dengan takwa, rajin ibadah, baca Quran, berzikir, maka qarin pun tidak bisa apa-apa terhadap kita. Karena memang dia tidak diciptakan untuk menguasai kita, tidak, hanya berikan waswas saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga dalam surah An-Nisa ayat 38, Allah mengatakan, "Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nasi wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wa man yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarinan." Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena ria. Dia berinfak hanya untuk dilihat manusia, dipuji manusia, dipandang manusia, dan kepada orang lain yang ingin dilihat dan dipuji, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai qarinnya, temannya, maka ketahuilah dia itu syaitan adalah teman yang sangat jahat untuknya. Di sini ada kata-kata wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Jadi Al-Quran menetapkan adanya qarin. Setiap manusia ada qarin. Bahkan dalam sebuah hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jin." Kata Nabi SAW, tidaklah dari kalian seorang pun kecuali telah dikuasakan padanya teman dari kalangan jin. Sahabat bertanya, "Wa iyaka ya Rasulullah? Apakah juga dirimu dalam badanmu ada qarin wahai Rasul?" Qala, maka Rasul mengatakan, "Wa iyaya, termasuk diriku. Illa anna Allah a'anani alaihi fa aslam fala ya'muruni illa bi khairin." Tetapi qarin jin yang ada pada badanku, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menolong diriku, fa aslam, maka dia pun aslam. Sebagian para ulama mengatakan kalau dibaca dhammah fa aslamu, maka artinya jin itu tetap kafir tetapi tidak memerintahkan Rasul untuk melakukan kejahatan, tidak pengaruh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau dibaca kemudian fathah bukan dhammah, fa aslama, berarti jin itu yang ada pada badan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah masuk Islam. Fala ya'muruni illa bi khairin, sehingga dia tidak memerintahkan diriku, kata Rasul, kecuali kebaikan. Jadi ada yang mengartikan fa aslamu, artinya kemudian dia pun tidak bisa apa-apa denganku, tidak pernah melakukan keburukan kepadaku atau memberikan waswas keburukan, atau dibaca fa aslama, dia pun masuk Islam. Dan ini masyhur di kalangan para ulama, ada yang membaca dengan dhammah,
dan ada yang membaca dengan fathah. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, tetapi Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala mensahihkan bahwa bacaannya ar-raf'u di dhammah fa aslamu, artinya tetap jin yang ada pada diri Rasul itu kafir, tetapi tidak bisa mencelakakan Rasul, tidak bisa memberikan waswas kepada Rasul. Rasul dihindarkan dari keburukannya. Tetapi Al-Qadi Iyadh, beliau membaca dengan fathah fa aslama, artinya qarinnya Rasul itu masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam tidak menyuruh kecuali kepada kebaikan. Baik yang dibaca dhammah ataupun fathah, keduanya tidak memadaratkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika keluar di malam hari, ketika itu giliran Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, faghirtu alaihi, aku pun cemburu karena disangkanya Rasul keluar malam itu hendak ke istrinya yang lain. Faja'a fara'a ma asna, maka dia pun datang, kemudian dia melihat apa yang aku lakukan. Karena Rasul ketika pergi, Aisyah membuntuti di belakang. Kemudian ketika Rasul datang, Aisyah langsung balik. Jadi Rasul melihat apa yang dilakukan Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW kemudian bertanya, malaki ya Aisyah, ada apa dengan kamu? Sibuk kali. Maka Aisyah mengatakan, fakultu wa mali la yagharu misli ala mislika ya Rasulullah. Aku cemburu wahai Rasul. Siapa yang tidak cemburu dengan dirimu? Maka Nabi SAW mengatakan, aku ja'aki syaitanuki ya Aisyah, apakah telah datang syaitanmu? Rasul mengatakan, apakah ada setanmu dalam badanmu? Apa telah datang setanmu? Qalat, maka Aisyah radhiyallahu mengatakan, ya Rasulullah, au ma'iya syaitan, apakah aku punya syaitan? Ataukah dalam diriku ada syaitannya wahai Rasul? Kata Rasul, na'am ya. Qultu, kemudian aku katakan, wa ma kulli insanin, apakah bukan hanya diriku, bahkan semua manusia juga ada setannya wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, na'am ya, semua manusia ada setannya. Semua manusia ada qarinnya. Kemudian Aisyah radhiyallahu mengatakan, wa ma'aka, bagaimana denganmu wahai Rasul? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am ya, walakin rabbi a'anani alaihi hatta aslam. Tetapi Rabbku telah menolong diriku sehingga dia pun masuk Islam, atau dia tidak bisa apa-apa dengan diriku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sini kita tahu bahwa setiap manusia itu ada qarin. Sejak dia lahir sampai dia wafat. Semua manusia tanpa terkecuali, mau orang biasa, mau orang saleh, mau para ulama, mau para santri, sampai kepada para nabi, dalam tubuhnya ada qarinnya. Saya, anda, siapapun ada qarinnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengizinkan kepada qarin itu untuk bersarang di hati manusia, untuk memberikan ujian, memberikan waswas kepada keburukan. Tetapi karena keadilannya, Allah pun kuasakan qarin yang lain dari kalangan malaikat untuk menyeimbangkan, supaya ada yang memerintahkan kepada keburukan, ada yang memerintahkan kepada kebaikan. Tergantung kita. Dan ingat bahwa qarin itu tidak menguasai kita secara mutlak, tidak. Qarin itu hanya bisa menguasai kita itu ketika kita lemah iman. Ketika kita kemudian lemah ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, lari dari Quran, tidak berzikir, barulah kemudian mereka menguasai kita. Tapi kalau iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, zikir kita kuat, ibadah kita kuat, maka mereka tidak sanggup apapun dengan diri kita. Ma'asyaratul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga hadis yang lain dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi SAW bersabda, idza kana ahadukum yusalli fala yada ahadan yamurru baina yadayhi fa in aba falyuqatilhu fa inna ma'hu qarin. Apabila salah seorang di antara kalian salat, maka jangan sampai membiarkan orang lewat di hadapannya, cegah dia. Tapi kalau dia enggan untuk dicegah, falyuqatilhu, maka boleh engkau memeranginya. Maka bersamanya ada al-qarin, ada jin yang bersamanya.
Ada teman jin yang bersamanya, yang tidak pernah meninggalkannya. Sebagaimana penjelasan Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab Al-Awtar bahwa fa inna ma'ahul qarin artinya as-sahib as-syaitan, yang menyertainya selama ini syaitan yang ada pada manusia dan tidak pernah meninggalkannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebagian para ulama menjelaskan lalu apa tugas qarin selain daripada memberikan was-was itu. Ada juga yang mengatakan bahwa ketika manusia tertidur dan dia lupa berwudu, lupa membaca doa, lupa untuk ta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pun tidur begitu saja, maka terkadang qarin ini masuk dalam mimpinya. Terkadang dia kemudian dalam mimpinya menyerupai binatang seperti ular ataupun orang yang hitam yang menakutkan, atau sejenis binatang-binatang buas. Pokoknya dia tasyakul dalam mimpi kita sehingga menakut-nakuti kita, sehingga kemudian dengan masuknya dia dalam mimpi kita itu kemudian memberikan mimpi-mimpi buruk sehingga kita akhirnya ketakutan. Ya, karena tugas syaitan itu juga salah satunya adalah menakut-nakuti manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada beberapa catatan tentang masalah qarin ini. Yang pertama, qarin ini adalah syaitan yang dikuasakan kepada setiap manusia untuk mencelakakan manusia dan menyesatkan manusia. Ingat, tidak ada qarin yang baik. Karena saya pernah melihat di salah satu tayangan YouTube gitu ya, bahwa ada seseorang yang penampilannya Islami, dia mengatakan bahwa aku sudah menundukkan qarin saya. Tidak, Anda tidak mungkin menundukkan qarin. Ya, qarin itu akan tunduk kalau Anda di atas ketaatan saja. Dia tidak bisa menyerang kita lewat was-was. Tapi kalau seseorang itu lagi futur, karena manusia tidak mungkin semangat ibadah terus, pasti sewaktu-waktu akan futur. Lah, futur datang dari mana? Qarin itu yang membuat kita futur, sehingga kita malas untuk beribadah. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang kita baca, bahwa tidak ada amalan qarin itu kecuali hanya berikan was-was. Artinya dia tidak menyakiti secara badan, dia tidak menyakiti secara badan, karena jin-jin itu kan tugasnya banyak, macam-macam tugas itu ada. Khusus jin itu yang menyakiti kita, entah dia diutus oleh tukang-tukang sihir, oleh paranormal untuk menyantet kita, naudzubillah gitu ya, maka itu jin khusus menyakiti kita. Tapi qarin itu tugasnya lain, dia hanya untuk memberikan was-was saja, menakut-nakuti kita supaya kita malas ibadah, supaya kita berbuat jahat, supaya kita berbuat zalim, itu saja. Dan itu kembali kepada kekuatan iman seorang hamba, karena bagaimanapun tipu daya syaitan qarin ini bisa kita kalahkan dengan mendekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika seseorang wanita khususnya sedang haid ataupun istihadhah, ya, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan bahwa istihadhah seorang wanita itu dikarenakan perbuatan qarin. Istihadhah dengan haid beda. Kalau haid memang kebiasaan wanita, setiap bulan pasti keluar, entah seminggu, entah 5 hari. Tetapi biasanya orang setelah haid kemudian datang istihadhah, darah yang menyusul, yang warnanya beda dengan darah haid, baunya beda dengan warna haid, kekentalannya beda dengan darah haid. Adapun perbedaannya, kalau istihadhah masih boleh sholat, boleh puasa, cuman dia disuruh mandi 1 kali, dan setiap kali sholat dan juga ibadah yang lainnya dicuci saja tempat najisnya. Tapi kalau haid tidak boleh. Lah, ada yang mengatakan bahwa istihadhah itu bisa saja perbuatan qarin, karena Nabi SAW menyebutkan di beberapa riwayat, ada yang mengatakan hadza minasyaitan, istihadhah itu dari syaitan. Hadis Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan
hadza irqun. Kemudian raqsun minasyaitan. Kemudian dalam riwayat yang lain juga hadza minasyaitan, itu bagian daripada syaitan. Kenapa demikian? Karena orang dibuat was-was. Apalagi orang tidak punya pengetahuan tentang masalah haid dan istihadah. Disangkanya istihadah itu haid, akhirnya dia meninggalkan salat, meninggalkan puasa, padahal wajib bagi dia salat, wajib bagi dia istihadah. Makanya ini perlu ilmu untuk melawan qarin ini. Kalau tidak, anda kemudian terjatuh para wanita meninggalkan kewajiban Allah Azza wa Jalla. Yang harusnya anda salat, anda tinggalkan salat. Yang harusnya anda puasa, anda tinggalkan puasa, karena tidak bisa membedakan mana haid, mana istihadah. Ya, ada juga yang mengatakan seperti itu, dan itu adalah perbuatan qarin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun apakah kemudian qarin ini mengikuti manusia sampai wafat, ketika manusia wafat ini kemudian qarinnya ikut wafat? Wallahu alam. Karena ada hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka tidak ditinggalkan kecuali, tidak dibawa ke dalam kuburan kecuali 3 perkara. Sedekah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, anak yang saleh yang mendoakan. Dan di sini tidak ada lafaz qarin juga ikut masuk ke kuburannya. Artinya ketika manusia wafat, maka qarinnya akan keluar dan akan bertugas lagi menjadi hamba iblis dan mencelakakan manusia. Makanya saya teringat dengan as'ilah. Saya suatu ketika waktu saya belajar di Yaman, saya bertanya kepada Syekh Adnan, salah satu guru saya. Jadi ketika saya bercerita tentang peristiwa di kampung, jadi ada seorang preman meninggal dunia, kemudian karena mabok overdosis meninggal dunia. Kemudian setelah dia 1 hari meninggal dunia, heboh di kampung itu bahwa rupanya orang ada yang melihat bahwa preman itu hidup lagi sedang nongkrong di jembatan. Dan berita ini dari mulut ke mulut akhirnya kemudian menyebar. Namanya orang kampung zaman dulu beda dengan orang kampung zaman sekarang, pada takut. Pertanyaannya, apakah mungkin orang yang sudah meninggal bisa hidup lagi kemudian nongkrong di atas jembatannya? Nah, ini saya tanyakan kepada salah satu masyayikh yang di Yaman, Syekh Adnan hafizahullah, tadi mengatakan bahwa boleh jadi itu qarinnya. Karena yang bisa membentuk fisik orang itu mirip dengan orang yang meninggal itu adalah qarinnya. Karena qarin adalah sahibnya, temannya. Jadi dia terputus. Jadi yang sudah meninggal, tapi qarin itu keluar. Terkadang menakut-nakuti manusia dengan cara seperti itu, seolah-olah yang sudah meninggal hidup lagi, padahal itu qarinnya. Oleh karena itulah maka tidak ada hubungan orang yang sudah meninggal dengan qarin. Artinya qarin tidak masuk ke dalam kuburan. Dia ketika orang itu meninggal, dia keluar, kemudian dia tetap bertugas sebagaimana jin-jin yang kafir lainnya berusaha untuk menyesatkan anak Adam. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara pengetahuan kita tentang masalah qarin, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kisah rombongan jin Nusaybin. Yang pertama-tama mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca Nabi SAW, dan inilah rombongan jin pertama yang masuk Islam. Bahkan inilah sahabat-sahabat Rasul dari kalangan jin yang pertama yang masuk ke dalam Islam. Bagaimana kisahnya? Maka kita akan menceritakan tentang kisah rombongan jin yang pertama yang masuk Islam dari kalangan jin An-Nusaybin. Dan Nusaybin ini letaknya di mana? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa orang-orang yang pertama-tama yang masuk dalam Islam atau masuk dalam generasi pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Inilah rombongan yang pertama kali yang disebut sebagai generasi terbaik umat ini.
Dan para sahabat Nabi SAW bukan hanya dari kalangan manusia saja, tetapi juga dari kalangan jin. Lah, sahabat yang pertama kali di kalangan jin ini disebutkan oleh para ulama, mereka adalah jin dari kalangan Nusaybin. Bahkan disebutkan nama-namanya oleh Imam Ibnu Hajar dan juga Imam Mujahid dan juga Imam Al-Qurtubi dan para ulama yang lainnya, bahwa nama-nama jin Nusaybin yang mula-mula masuk Islam, pertama namanya Hassa, yang kedua namanya Massa, yang ketiga namanya Mansha, yang keempat namanya Syasir, kemudian yang kelima namanya Masir, kemudian yang keempat namanya Arud, kemudian yang kelima yang ketujuh namanya Anian, dan juga yang ada yang mengatakan Al-Ahqam. Jadi Hasya, Masya, Mansha, Syasir, Masir, kemudian Arud, kemudian Anian, kemudian Al-Ahqam. Ada juga yang menambah Aniyal. Jadi ada khilaf para ulama, berapa banyak jin yang datang menemui Nabi SAW dan masuk Islam. Ada yang mengatakan 6 orang, 6 jin. Ada yang mengatakan 9 jin. Lalu di mana Nusaybin ini? Kenapa jinnya kemudian disebut jin Nusaybin? Ada yang mengatakan Nusaybin itu sebuah kota di Syam, dan 6 jin atau 9 jin yang datang mendengar bacaan Nabi SAW termasuk Sadatul Jin, pembesar jin. Ada juga yang mengatakan bahwa innaha qaryatun bil Yaman, dia sebuah desa di Yaman yang bukan di Irak. Artinya jin-jin Nusaybin ini berasal dari Yaman. Dan ini keistimewaan Yaman, di mana dari kalangan manusia yang masuk Islam dari kalangan Ansar juga orang-orang Yaman, begitu juga dari kalangan jin juga dari Yaman. Ada juga yang mengatakan di Irak, dan ada juga yang mengatakan jin-jin itu datang dari Nainawa. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa yang dimaksud Nusaybin itu adalah mantiqah baina Syam wal Irak, sebuah tempat di antara Syam dan juga Irak. Dan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa jin yang datang menemui Nabi SAW di Mekah itu adalah sab'atu nafar, ada 7 jin. Salasatun min ahli Haran, 3 jin dari Haran, wa arba'atun min ahli Nusaybin, dan 4 jin dari kalangan Nusaybin. Dan jin yang datang ketika Nabi SAW berada di Nakhlah, di kebun kurma, adalah jin Nainawa. Intinya terjadi silang pendapat tentang masalah jin Nusaybin ini. Dari mana Nusaybin ini? Tadi sudah saya sebutkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika iblis dan bala tentaranya berusaha untuk mencari dengar dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah wahyukan kepada para malaikatnya, maka tiba-tiba kemudian jin-jin syaitan yang diutus oleh iblis itu diserang oleh meteor-meteor, bintang-bintang yang berupa bola api, sehingga di antara jin itu ada yang terkena kemudian mati, dan ada yang lari ketakutan, sehingga tidak ada satupun jin yang berhasil naik ke langit
dan menempati pos-pos mereka di langit. Ini yang kemudian akhirnya iblis pun heran, kenapa pula kemudian jin-jin itu tidak bisa naik ke langit. Akhirnya dia mengumpulkan anak buahnya, disuruh untuk menyebar ke barat dan ke timur, ke utara dan ke selatan. Ada apa sebenarnya? Apakah Allah Subhanahu wa taala menghendaki perkara ini ada kebaikan dengan penduduk bumi ataukah justru keburukan bagi penduduk bumi? Makanya kemudian iblis pun mengutus orang anak-anak buah dari kalangan jin syaitan ini untuk mencari kabar. Lah kebetulan dari utusan-utusan iblis itu ada beberapa rombongan jin. Tadi ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 9. Mereka kemudian menyasar ke tempat Nabi SAW sedang salat fajar. Lah dari sini kemudian Nabi SAW membacakan Al-Quran dan jin-jin itu mendengarkannya. Ketika mereka mendengarkan bacaan Nabi SAW, tiba-tiba kemudian mereka pun terpesona dengan bacaan Quran dan masuk Islam. Lah sebab itulah maka Allah Subhanahu wa taala katakan inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bih wa lan nusyrik bi rabbina ahada. Kata rombongan jin itu mengatakan, sesungguhnya kami mendengar bacaan Al-Quran yang luar biasa, yang memberikan petunjuk manusia ke dalam hidayah. Maka kami pun beriman dan kami tidak mungkin menyekutukan dengan Rabb kami dengan siapapun. Dari sini jin-jin ini masuk Islam. Lah setelah jin-jin ini masuk Islam, maka mereka kembali kepada kaumnya. Kemudian mereka pun berdakwah kepada kaumnya. Maka yang disebutkan dalam ayat yang lain, wa idh sarafna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin. Dan ingatlah ketika kami palingkan kepadamu sekelompok jin dari kalangan nasibin, mereka mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka hadir di sekitar wahai Muhammad, sebagian mereka mengatakan, diamlah, dengarkan apa yang dibacakan dia. Maka ketika Rasul selesai membacakan Al-Quran, maka mereka pun berpaling kepada kaumnya dan menjadi jin-jin yang memberikan peringatan. Salah satunya mereka mengatakan, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haq wa ila sirati mustaqim. Wahai kaum kami, sesungguhnya kami mendengar Al-Quran yang diturunkan setelah Musa yang membenarkan terhadap syariat sebelumnya, yang menunjukkan kepada kebenaran dan jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bih. Wahai kaum kami, maka ambillah seruan Allah dan berimanlah dengannya. Yaghfir lakum min dunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan akan menghilangkan adab yang pedih bagi kalian. Kemudian mereka pun terus akhirnya berdakwah dan banyak kalangan jin yang masuk Islam di tengah-tengah para sahabat yang ketika itu masih sedikit dan belum banyak manusia masuk Islam. Jin sudah banyak masuk Islam duluan. Dan mereka akhirnya berbondong-bondong mendatangi Nabi SAW. Sampai ada yang mengatakan 7-8 kali Nabi SAW membacakan Quran kepada mereka, termasuk juga Nabi SAW menjadi qadhi hakim bagi apa yang terjadi dari kalangan jin. Seperti dalam sebuah riwayat ada jin-jin itu yang kemudian saling membunuh, kemudian datang kepada Nabi SAW untuk diselesaikan masalahnya dan Rasul memutuskan masalahnya. Artinya bahwa jin-jin itu adalah nabinya manusia. Dan Nabi kita dengan Nabi jin sama, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari
Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, Muslim, Tirmidzi dan yang lainnya dari Alqamah ketika bertanya kepada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, apakah ada di antara kalian yang ikut bersama Nabi SAW pada malam beliau berjumpa dengan jin? Maka sahabat mengatakan tidak. Hanya saja pada suatu malam sebelumnya kami bersama Nabi SAW, tiba-tiba kami kehilangan beliau. Dan kami pun mencari beliau di lembah, di semak-semak, hingga kami mengatakan jangan-jangan beliau dibawa oleh jin atau dicuri oleh jin. Malam itu kami menjalani malam yang paling buruk. Bagaimanapun kami bingung, Nabi ini kemana? Maka di pagi hari tiba-tiba kemudian Nabi SAW datang dari arah Hira. Kemudian kami segera menyambut Nabi, kata para sahabat. Kemudian kami bertanya, Rasul, kami semalam kehilangan Anda. Kami berusaha mencari Anda, namun kami tidak berhasil menemukan Anda. Sehingga kami merasa sangat sedih di malam itu. Jangan-jangan Anda dicuri oleh jin, dibawa oleh jin, disembunyikan oleh jin. Maka Nabi SAW menjawab, atani da'iyal jin. Fadhahabtu ma'ahu faqara'tu alihimul Qur'an. Semalam ada seorang dari kalangan jin yang mendatangiku. Kemudian dia mengajak pergi bersamaku. Aku pun pergi bersamanya. Kemudian tiba-tiba aku melihat rombongan jin. Aku pun membacakan ayat Al-Quran kepada mereka. Lah kemudian Ibnu Mas'ud sebagai rawi hadis ini menceritakan kisahnya. Kemudian Nabi SAW ketika itu pergi bersama kami. Kami pun melihat bekas mereka dan bekas api mereka. Dan mereka meminta bekal hidup. Lalu Nabi SAW bersabda, lakum kullu azmin dzukira smullahi alaihi yaqa'u fi aydikum aw farama yakunu lahman wa kullu ba'ratin alafun lidawabikum. Pada setiap tulang hewan yang disembelih secara syar'i akan berisi penuh dengan daging di tangan kalian. Dan setiap kotoran hewan ternak menjadi makanan binatang-binatang kalian dari kalangan jin. Kemudian Nabi SAW mengingatkan, fala tastanju bihima fa innahuma ta'amu ikhwanikum. Janganlah kalian melakukan istinja dengan tulang dan kotoran, karena hal itu makanan dari saudara kalian jin. Lihat di sini Nabi SAW diajak oleh jin untuk membacakan Quran. Bahkan ketika Nabi SAW pulang dari Taif, kita tahu bahwa Nabi SAW mendapatkan siksa dari orang-orang Taif itu luar biasa. Baru saja sampai, mereka sudah menolak dakwah Rasul, bahkan melempari Rasul sehingga Rasul harus berlari 1 mil ke arah perbatasan Mekah. Sehingga Nabi SAW masuk ke salah satu kebun yang ada di situ. Kemudian disitulah ada cerita tentang seorang Nasrani namanya Adas yang masuk Islam. Tapi bukan itu ceritanya. Jadi ketika Nabi SAW kemudian salat di kebun kurma itu, maka tiba-tiba datang sekelompok jin kemudian mendengarkan bacaan Nabi SAW. Nah, tiba-tiba jin yang mendengarkan bacaan Nabi SAW itu kemudian terpesona dengan bacaan Quran yang dibaca Rasul. Akhirnya mereka pun masuk Islam, dan merekalah jin yang pertama kali masuk Islam. Ada juga yang mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi di pasar Uqad. Jadi ketika Nabi SAW dan juga para sahabat berangkat ke pasar Uqad, kemudian Nabi SAW menyengaja dari pasar Uqad itu masuk ke kebun kurma. Kemudian Nabi SAW salat fajar, kemudian Rasul mengeraskan bacaannya, maka datanglah segerombongan jin itu kemudian mendengarkan bacaan Nabi SAW. Maka mereka pun terpesona dengan bacaan Rasul. Akhirnya kemudian mereka pun masuk Islam, dan mereka adalah rombongan jin yang pertama kali yang masuk Islam dari kalangan jin. Artinya mereka sahabat awal-awal dari kalangan jin yang masuk Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian jin itu ketika mendengar bacaan Al-Quran, barulah kemudian jin itu paham kenapa ketika mereka belum berjumpa dengan Rasul dan mendengarkan bacaan Rasul, mereka tidak bisa lagi naik ke langit. Bahkan mereka diserang oleh syuhud,
diserang oleh gugusan-gugusan bintang sehingga di antara mereka ada yang mati dan ada yang lari ketakutan. Mereka mengatakan, hadza wallah alladzi hala bainakum wa baina khabaris sama. Inilah Al-Quran yang membuat kalian terhalang dari mendengarkan berita langit. Fahunalika hina rajau ila qaumihim qalu ya qauman. Ketika itu mereka kembali kepada kaumnya dan mereka pun berkata, wahai kaumku, inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'aman nabi walan nusyrik bi rabbina ahada. Sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi peringatan kepada jalan yang lurus, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mensekutukan seorang pun dengan Rabb kami. Dari sini baru tahu alasannya kenapa mereka tidak bisa naik ke langit. Karena rupanya Al-Quran telah turun. Tapi para ulama mengatakan bahwa terhalangi jin naik ke langit, apakah ketika rombongan jin ini berjumpa dengan Nabi SAW, ataukah ketika Al-Quran itu diturunkan pertama kali diangkatnya beliau menjadi Nabi dan Rasul SAW. Maka pendapat yang kuat bahwa peristiwa terhalangnya jin tidak bisa naik ke langit itu ketika Al-Quran pertama kali turun. Artinya ketika Jibril mewahyukan kepada Rasul surah Al-Alaq dan juga Mudaththir, dari situ langit mulai dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, difungsikan bintang-bintang untuk melempar jin. Dari sini kemudian iblis mencari-cari kabar, ada apa dengan langit? Kenapa anak buahnya tidak bisa naik ke langit? Makanya kemudian iblis merintahkan anak buahnya untuk mencari-cari apa alasannya. Barulah setelah kemudian jin yang 9 atau ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 6 ini berjumpa dengan Rasul, kemudian mendengar bacaan Nabi SAW, baru mereka paham, oh ini penyebabnya kenapa mereka tidak bisa naik ke langit. Inilah di antara kisah sekelumit tentang kisah jin Nusaybin, jin yang pertama kali masuk Islam, dan mereka lah sahabat-sahabat Rasul dari kalangan jin yang pertama kali yang masuk Islam, dan mereka lah para duat, para da'i yang menjadikan ribuan jin masuk Islam setelahnya. Di tengah-tengah manusia ketika itu belum banyak masuk Islam.